Kita akan meneruskan pembahasan kemarin, masih belum selesai, tahap akhir tentang sunnah-sunnah sebelum Jumatan. Ya, jadi kemarin sebelum dan pas Jumatan itu apa? Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang sunnah-sunnah. Yang pertama mandi, kemudian bersih-bersih, motong kuku, kemudian terakhir tatoyub, memakai parfum, memakai wewangian yang terbaik yang kita punya, yang bisa didapat. Nah, sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul insatu wa huwa as-sukutu mal isgha fi waqtil khutbah. Disunnahkan insot. Insot adalah diam dan menyimak khotib saat khotib berkhutbah. Nah, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi seandainya terus bicara sama orang waktu khutbah itu tidak tidak terus haram gitu, enggak. Tetapi itu tidak melakukan kesunahan, gitu kan. Jadi tidak bagus untuk bicara, tetapi bukan berarti haram. Kalau di madhab Hambali memang haram. Jadi yang dikutip oleh Bilal, ya, Muraqi itu kalau berbicara faqad lagaut begitu. Kamu berarti sudah percuma. Itu sebenarnya enggak, konteksnya sunnah saja. Sunnah saja. Yang dimaksud percuma bukan enggak dapat pahala khutbah sama sekali, tetapi tidak dapat pahala insot. Gitu ya. Wa yustasna, dan dikecualikan minal insot, dikecualikan dari sunnah insot ini umurun madhkuratun fil mutawwalat, beberapa perkara yang disebut di kitab-kitab yang panjang, ya. Ada pengecualian yang membolehkan seseorang tidak insot dan tidak masalah, ya. Apa itu? Misalkan raddus salam, menjawab salam. Ada orang baru masuk, assalamualaikum, ya dijawab waalaikumsalam, meskipun khotib sedang berkhutbah, itu tidak masalah. Itu tidak menggugurkan pahala menyimak. Kemudian tasmitul atis, misalkan ada orang yang bersin, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, misalnya, tidak masalah. Seperti itu enggak masalah. Wa minha as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda sima'i dzikrihi, termasuk membaca sholawat kepada Nabi ketika disebut nama beliau. Khotib menyebut nama Nabi Muhammad SAW, yang lain kemudian para hadirin kemudian menjawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi, misalkan. Ya, itu sunnah itu malah. Jadi dan dikencangkan meskipun enggak pelan, itu enggak apa-apa, yustahabbu malan, sunnah. Jadi kencang, Allahumma sholli alaihi, enggak masalah, ya. Kemudian wa minha indaru a'ma. Minha, sebagian dari contoh itu yang enggak apa-apa adalah indaru a'ma ayyaqa fi bi'rin. Misalkan ada orang buta kemudian hampir jatuh ke sumur. Nah, itu jangan diam meskipun sedang ada khutbah, tapi kok ngelihat ada orang buta jalan mau jatuh, ya nggak boleh diam. Malah wajib ini, harus diperingatkan, bicara. Wa man dabba ilahi aqrabun masalan, atau orang yang mau menginjak kalajengking misal, nggak sadar di depannya ada kalajengking, ya harus diperingatkan, awas gitu. Dan ini termasuk yang wajib, ya. Kemarin sudah disinggung sedikit, wajib. Jadi meskipun khotib sedang berkhutbah, tapi kalau ada kegawat daruratan seperti ini, ya tetap bicara, dan itu tidak masalah. Karena tidak masalah, maka tidak menggugurkan pahala insot, ya, tetap dianggap menyimak khotib.
Kemudian wa man dakhalal masjidah, orang yang baru masuk masjid. Nah, perhatikan, ini untuk orang yang baru masuk. Wal imamu yahtubu, sedangkan imam berkhutbah. Apa yang harus dia lakukan? Baru masuk masjid, tatkala imam sedang berkhutbah, maka shalla rakaataini khafifatain. Maka dia disunnahkan untuk sholat 2 rakaat yang enteng, 2 rakaat yang pendek-pendek saja. Jangan baca surat yang panjang maksudnya. Sholat 2 rakaat ya pakai surat yang pendek-pendek, yang ringan-ringan. Jadi kalau baru masuk masjid, imam sedang khutbah, jangan duduk. Ya nggak apa-apa sih. Ini sunnahnya. Sunnahnya sholat 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Summa yajlisu, baru kemudian dia duduk. Oke, ini pertanyaan jamaah minggu lalu. Nah, sekarang pas penjelasannya. Wa ta'birul musannif bi dakhalah yufhimu annal hadira la yunshi'u sholatan rak'atain. Sawaun shalla sunnatal jum'ah aula. Dan perkataan barusan itu masuk, orang yang baru masuk masjid itu artinya menunjukkan bahwa orang yang memang sudah ada di masjid tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Orang yang sudah ada di masjid sebelumnya, sebelum Jumatan itu memang sana, sebelum khotib naik memang sudah ada di sana, dia tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat itu. Sama saja dia sudah sholat sunnah Jumat atau tidak. Wala yadharu min hadzal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruh. Cuman enggak jelas. Ini haram apa makruh begitu. Lakinnan Nawawi, tetapi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di kitabnya Syarah Muhadzab Al-Majmu' namanya. Ada kitab fikih Syafi'i pendek sekali tapi padat. Hanya 2 juz, 1 juznya segini, 2 juz berarti segini. Ini namanya Muhadzab. Imam Syarazi. Pendek, ringkes, padat. Itu oleh Imam Nawawi disarah jadi namanya kitab Muhadzab. Imam Nawawi baru 1 juz kurang sedikit, kemudian wafat. 1 juz kurang sedikit itu ternyata sudah 9 jilid sarahnya. Ya, diteruskan kemudian oleh ulama lain, total semuanya 20 jilid baru selesai. Yaitu yang kita singgung di sini. Nah, Imam Nawawi di Syarah Muhadzab itu kemudian menjelaskan sarraha bil hurmah, menjelaskan hukumnya haram. Haram bagi orang yang hadir, sebelumnya sudah hadir, kemudian waktu khotib berkhutbah dia sholat, itu haram. Ya. Wa naqala al-ijma' 'alaiha anil Mawardi, dan Imam Nawawi ini menukil ijma', kesepakatan ulama yang dinyatakan oleh Imam Mawardi, kesepakatan bahwa itu haram maksudnya. Jadi semua madhab sepakat kalau orang yang sudah ada di masjid sebelumnya, imam naik terus kemudian sholat, nah itu haram. Dan haram ini berarti gak sah. Jadi kalau ada orang gak cepat sholat qobliyah Jumat gak cepat sholat, dia duduk aja sampai imam itu berkhutbah, baru kemudian dia mau sholat, nah itu sholatnya gak sah. Jadi yang boleh sholat ketika khotib berkhutbah itu hanya orang yang baru masuk masjid, orang baru datang. Sholat apa? Sholat sunnah Jumat. Kalau belum, karena kalau sholat sunnah Jumat otomatis jadi dapat pahala tahiyatul masjid otomatis. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid tok, ya belum sholat qobliyah Jumat berarti begitu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan sholat apapun. Pokoknya sholat lah intinya. Pokoknya sholat. Jadi masuk masjid itu
pokoknya ada sholatnya. Kalau sudah mau sholat jamaah, ya itu cukup sebagai tahiyatul masjid. Mau apa, ya pokoknya cukup lah. Tapi kalau digenapi, masih sholat tahiyatul masjid, masih sholat sunnah qobliyah, masih apa, ya malah lengkap. Cuman seandainya mau pilih-pilih satu, ya sholat yang lain. Dalam kasus ini kan nggak bisa banyak-banyak, sholatnya hanya 2 maksimal. Karena sedang ada khutbah, maka nggak boleh sampai sholat 2 kali. Baru datang terus sholat tahiyatul masjid, terus masih sholat lagi qobliyah. Kebanyakan waktu itu dituntut untuk insot, ya, menyimak. Jadi sholat 2 rakaat saja, kemudian menyimak khutbah. Kemudian faidah. Nah, ini terakhir ya. Terakhir di bab sholat Jumat ini. Ada dua bait yang ini dikatakan oleh Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, ada seorang ulama sufi namanya Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan begini, "Annaman wadhabah ala qiraati hadainil baitaini fi kulli jum'atin." Orang yang selalu rutin membaca 2 bait ini tiap habis Jumatan, ya, tawaffahullah alal Islam min ghairi syak, maka dia akan mati dengan keadaan sebagai muslim tanpa ada keraguan. Apa baitnya? Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Nah, ini syair ini dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani namanya. Di kitab-kitab banyak ini. Loh, ini bukan dari Nabi berarti? Bukan. Ini ulama ya. Hikmah dari sebagian ulama kita. Dinukil karena ini bagus. Maknanya juga bagus. Ya, ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku ini tidak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi saya juga enggak kuat kalau masuk neraka. Saya ini masuk surga enggak pantas, tapi kalau masuk neraka saya enggak kuat. Ngaku bahwa dirinya itu orang buruk, ya, tapi takut kalau masuk neraka. Fahabli taubatan. Maka berilah aku kesempatan untuk bertaubat. Wa firdunubi. Lalu ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Engkau adalah pengampun dosa-dosa yang besar. Nah, ini. Jadi tobatlah. Ya, kenapa ini kok disunahkan? Karena ini isinya tobat. Jadi nggak bisa terus orang bilang, "Loh, itu bukan dari Nabi, itu bid'ah," misalkan. Yo, orang tobat masa mau disebut bid'ah ya. Tobat ya ajaran Nabi gitu. Cuman redaksinya saja. Nah, oke. Dan di dalam hadis orang yang sholat Jumat itu dosa-dosanya kan memang diampuni. Ditambah tobat, ya bagus. Makanya di sini disebut faidahnya adalah mati dalam keadaan Islam. Ya benar, masuk akal. Ya. Beberapa orang menyebut ini syair Abu Nawas, tapi bukan sebenarnya. Bukan ini. Syair Abu Nawas punya syair lain. Syair tobatnya Abu Nawas beda dengan ini sebenarnya. Baik. Dibaca berapa kali syair ini? Ada yang mengatakan dibaca 5 kali. 5 kali. Ilahilas itu. Oke. Ini dasarnya. Kemudian pasal sholat Jumat sudah selesai. Kita ganti dengan pasal sholat Id. Sebelumnya saya kasih kesempatan kalau mau ada yang nanya dulu soal Jumatan. Kalau nggak ada kita langsung, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya dalam khutbah itu ada 2 syarat. Salah satunya adalah harus dalam bahasa Arab,
Tapi yang satunya lagi harus dimengerti oleh jamaah. Nah, itu apa ya, syarat-syaratnya atau apa saya lupa. Tapi pernah diberitahu seperti itu. Nggih. Nggih. Baik. Soal syarat khutbah sudah beberapa minggu yang lalu ya. Jadi syarat khutbah itu harus berbahasa Arab, itu benar. Benar. Dan itu adalah bagian rukunnya. Rukunnya. Kalau bukan rukun, maka ada perbedaan pendapat. Ulama yang ketat sekali mengatakan harus bahasa Arab juga. Berarti mau idohnya murni, full bahasa Arab. Ini yang dipraktekkan di beberapa masjid, biasanya di desa-desa, biasanya full bahasa Arab. Nah, tapi sebagian ulama lain mengatakan kalau bukan rukun, tidak masalah diterjemah, biar orang paham. Tidak masalah, itu nggak harus, Pak, nggak harus. Jadi orang nggak harus ngerti, nggak harus paham. Jadi yang penjelasan yang jenengan sebutkan, ya hadirin harus paham itu enggak. Karena kalau bahasa Arab dan orangnya bukan Arab, hadirin nggak paham dan tidak masalah itu, tidak masalah. Jadi nggak harus diterjemah khutbah itu. Justru kalau diterjemah itu mukhtalaf. Ada ulama yang berbeda pendapat. Tapi nggak apa-apa, kita ikut yang ini, yang memperbolehkan, supaya waktu khutbah itu bisa jadi ajang untuk ngajari masyarakat. Nah, oke. Makanya diterjemah tapi jangan rukunnya. Rukunnya tetap. Nah, itu. Oke. Kecuali nggak ada yang bisa bahasa Arab sama sekali, semuanya baru boleh full sak rukun-rukunnya terjemah bahasa Indonesia itu boleh. Tapi wajib ada yang belajar. Nah, untuk Jumatan berikutnya harus pakai bahasa Arab. Begitu. Ngatan nggih? Ada lagi? Monggo. Saya mau bertanya Ustaz. Soalnya pernah mendengar penjelasan bahwasanya sebenarnya kemarin sempat disinggung bahwasanya dua khutbah kan ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan mengganti duhur, ada yang bukan. Nah, ini terkait sholat sunnah barusan Ustaz. Saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita masuk masjid sedangkan khotib sudah berkhutbah, maka yang boleh itu katanya cuman sholat tahiyatul masjid. Karena kalau qobliyah itu sudah habis karena sudah mengganti duhur gitu. Bagaimana penjelasannya? Enggak, itu penjelasan yang tidak tepat. Jadi kalau baru masuk seperti barusan, itu ada dua opsinya. Boleh tahiyatul masjid, boleh sunnah qobliyah, boleh. Tapi kalau suruh milih, maka tahiyatul masjid ini selalu kalah. Jadi kalau mau milih antara dua sholat, tahiyatul masjid dan sholat lain, tahiyatul masjid ini mesti kalah. Kenapa? Karena esensi tahiyatul masjid itu untuk orang yang masuk supaya beribadah, jangan sampai diem. Dan kalau dia sudah beribadah, otomatis nggak perlu tahiyat masjid lagi. Oke. Dan apakah ketika khotib itu sudah naik, sudah berakhir? Tidak. Qobliyah Jumat itu tidak berakhir. Bahkan orang yang tidak sempat qobliyah sekalipun, nggak sempat qobliyah ya, baru datang ini sudah mau Jumatan, nggak sempat, nggak khutbah ini, dia nggak nutur di khutbah, sudah Jumatan. Setelah sholat Jumat, dia masih sunnah sholat qobliyah. Jadi diingat, sunnah qobliyah itu habisnya kapan? Ketika waktu sholat habis, bukan sesudah jamaah. Jadi waktu sholat habis itu baru habis sunnah qobliyah. Jadi jenengan misalkan barusan sholat subuh, baru datang tidak sempat qobliyah, ternyata sudah iqomah, maka ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh sunnah qobliyah. Yang nggak boleh itu ba'diyah. Kalau ba'diyah nggak boleh. Kalau qobliyah boleh. Begitu. Sebelum asar sama. Datang sholat asar
sudah jamaah, ya sholat jamaah. Sesudah assalamualaikum, sunnah sholat qobliyah. Batasnya sampai kapan? Ya sampai maghrib. Begitu. Jadi qobliyah itu boleh dilaksanakan setelah sholat. Nah, kalau ba'diyah memang nggak boleh sebelum sholat, nggak boleh. Harus sesudah sholat. Cuman kalau ba'diyah subuh kan nggak ada, ba'diyah asar nggak ada. Begitu. Itu yang benar. Oke. Ada lagi? Sampun? Saya lanjut sedikit. Faslun fi bayani ahkami salatil idain wa ma yutlabu fihima. Pasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum salat Id dan hal-hal yang dituntut supaya ada di dalamnya. Jadi Id, ya. Saya mau cerita dulu, ya. Id ini kita biasa memaknainya hari raya, ya. Kata Id itu asalnya adalah kata iudun dari adah, artinya ngulang. Disebut Id itu karena selalu berulang-ulang tiap tahun. Jadi ini artinya secara bahasa Id itu adalah acara tahunan. Jadi secara makna bahasa Id itu adalah acara tahunan, acara yang berulang-ulang tiap tahun, ya. Dan ini salat Id ini cuman ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya nggak punya Id. Gak ada Id di salat di syariat terdahulu. Sama dengan salat istisqa dan salat kusuf, itu hanya ada di syariat Nabi Muhammad saja. Dan salat Id ini pertamanya adalah salat Idul Fitri di tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah. Baru kemudian salat Idul Adha juga. Jadi Id ini baru terlaksana di tahun kedua Hijriah. Sebelumnya Nabi 13 tahun di Madinah itu tidak ada Id, tidak ada, karena sedikit orang waktu itu, masih belum memungkinkan. Tahun pertama Hijrah juga masih belum ada Id, masih belum. Waktu itu tahun pertama Hijriah belum ada puasa, puasa Ramadan belum juga. Adanya hanya puasa Asyura. Nah, puasa Asyura. Jadi sebelum Ramadan ada puasa Asyura. Itu wajib awalnya. Kemudian setelah Ramadan di tahun kedua diwajibkan puasa Asyura, sudah enggak wajib lagi. Kemudian Id ini semuanya dilakukan setelah ibadah. Jadi kalau Idul Fitri itu setelah ibadah puasa Ramadan, kalau Idul Adha setelah sebagian umat Islam berhaji. Jadi semua Id itu dilakukan setelah ibadah besar. Dan bagi yang enggak berhaji disunahkan untuk puasa juga Arafah, kan? Ya, puasa. Itu makanya kalau Idul Adha itu pantasnya itu puasa sunnah Arafah. Jangan cuman Idul Adha saja enggak puasa. Karena Id itu sebenarnya adalah perayaan setelah melakukan ibadah besar. Jadi kalau orang yang berhaji kan ya jelas itu ibadah berat, berhari-hari, besar, Id. Nah, yang enggak berhaji gimana? Ya pantasnya ibadah juga, pantasnya biar enggak kalah. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba merayakan sesuatu, tetapi ada hal yang pantas untuk dirayakan. Ya. Kemudian Id ini ada Id yang kecil, Hari raya kecil.
Hari raya kecil itu tiap minggu, yaitu ya sholat Jumat itu. Sholat Jumat. Makanya sholat Jumat wajib, itu Id yang kecil. Nah, setelah pembahasan Id yang kecil ini, baru kita ke Id yang besar. Sekarang pembahasannya sholat Id. Wa sholatul Ida ini sholat Id 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Ai al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat disunahkan. Kalau tidak sholat nggak apa-apa, dalam arti nggak dosa, tetapi ya jelek. Masa nggak sholat? Masa nggak sholat? Tetapi seandainya nggak sholat pun ya nggak apa-apa. Ada udzur ya nggak masalah, nggak sholat, nggak dosa gitulah. Itu sunnah muakkad. Wa tusra'u jama'atan, dan disyariatkan berjamaah, walimun faridin, dan bagi orang yang sholat sendirian. Nah ini dia, ini yang barangkali jenengan baru tahu. Sholat Id ini bisa sholat sendirian, gak harus jamaah sholat Id ini. Jadi kalau gak sempat untuk sholat jamaah, silahkan sholat sendirian, gak apa-apa. Karena sholat Id ini ada yang paling utama itu jamaah, tapi boleh juga sendirian. Makanya kalau dulu waktu COVID itu banyak kayaknya yang sholat sendirian, karena masjid-masjid banyak ditutup. Ya kak, sholat jamaah sekeluarga, ya gak apa-apa, bagus. Bikin jamaah kecil-kecil sekeluarga, atau keluarganya gak sholat, ya sholat sendiri saja. Sholat sendiri saja, atau ngontrak atau apa, tinggal sendiri, ya sholat sendiri. Sholat Id boleh. Wah, khutbahnya gimana? Masuk khutbah sendiri didengerin sendiri? Enggak usah khutbah kalau sendirian. Ya, jadi ada khutbahnya ini kalau berjamaah. Oke, munfarid wa musafirin, orang musafir juga sunnah, wa hurrin wa abdin, orang merdeka, orang budak semuanya. Khunsa wa mra'atin, orang yang berkelamin ganda. Khunsa ini berkelamin ganda, bukan bencong. Ya, sering diterjemah bencong itu enggak pas. Bencong itu laki berkelamin ganda. Wamra'atin, perempuan juga sunnah. La jamilatin, tapi kalau perempuan yang cantik banget ya, sampai menarik perhatian itu, tidak sunnah untuk hadir berjamaah, enggak. Saat sendirian saja. Ya, ada perempuan yang cantik sampai menarik perhatian. Kira-kira kalau dia lewat orang-orang pada noleh semuanya. Itu enggak usah datang. Salat sendirian saja di rumah. Ya, dia tetap sunnah salat Id, tapi tidak sunnah untuk berjamaah. Tidak sunnah untuk berjamaah. Terus wala dati hayatin. Dan dati hayah ini perempuan Gak cantik, tapi tingkahnya menarik perhatian juga, Misal dandanannya terlalu mencolok, pakaiannya mencolok, itu dati hayah namanya. Meskipun gak cantik, tetapi dia mencolok sekali. Lah, yang seperti ini juga tidak sunnah. Gak usah. Gimana terus? Ya sholat sendiri di rumah. Makanya sholat Id ini nggak usah, kalau perempuan nggak usah dandan. Iya, biasa saja. Jangan yang mencolok. Pakai pakaian yang biasa, kemudian jangan dandan yang mencolok. Jangan. Biasa saja. Ya. Setelah itu baru silahkan. Setelah itu kalau mau kemana ya silahkanlah, lumrah. Tapi kalau mau berjamaah bagi perempuan nggak usah, biasa saja. Pakai wangian yang biasa saja, jangan yang gimana. Dan ya cukup bersihkan saja mukanya, ya sudah hadir biasa. Nah, sekarang itu kan trennya kalau sholat Id kayak lomba itu. Iya, kayak lomba fashion show. Ya, wah itu. Nah, itu ya nanti kita akan bahas. Soal baju, soal apa macam-macam kita akan bahas.
Amal ajuz, adapun wanita yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, fatahdurul ida fi thiyabi baitiha bila tibin, maka silahkan datang ke sholat id, silahkan datang ke jamaah sholat id fi thiyabi baitiha, memakai baju sehari-hari, memakai baju sehari-hari. Jadi perempuan yang sudah tidak menarik, dalam arti ibu-ibu lah biasa ya, silahkan pakai baju sehari-hari, bukan baju yang wah glamor apa, enggak, pakai baju sehari-hari ya. Bila tibin, tanpa memakai parfum, enggak usah, biasa saja, pokoknya enggak bau. Deodoran silahkan dipakai, tapi beda ya deodoran sama parfum, beda. Jadi sekedar enggak bau saja, enggak usah pakai wangi-wangian yang wah gitu, enggak usah. Saya pernah jalan satu jalan, lebar jalannya, ada perempuan lewat sebelah sana, saya jalan sebelah sini, itu wanginya itu sampai jadi seembongnya. Wih gitu kan. Itu enggak bagus yang seperti itu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Jadi ada dua tadi yang tidak sunnah hadir, jamilah yang betul-betul cantik ya. Terus kedua datu hay'ah, yang bertingkah. Datu hay'ah itu bertingkah. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah ya? Sudah. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, masih dibuka ke sini saja setelah ini ya. Kita akhiri pertemuan untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Subhanaka la nuthni alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jamana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.